kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan setiap hati kami untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Biar kami hidup oleh karena firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan membawa setiap kami, yang akan menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan memenangkan kami dan membebaskan setiap kami Tuhan. Mari Bapa, pagi hari ini kami mau siapkan wadah kami, bencana kami, biar kami diisi oleh firman yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, yang tadi malam datang boleh angkat tangannya, saudara. Saya percaya tadi malam sangat memberkati sekali. Banyak hal yang dibagikan semalam ya Bapak Ibu Saudara. Dari firman, dari semua nubuatan dan penglihatan yang sudah dibagikan. Apa-apa yang harus kita persiapkan. Nah, pagi ini saya dapat judulnya adalah tentang sehat rohani, saudara. Saya percaya bahwa aset yang paling berharga, yang tidak ada nilainya dalam kehidupan kita apa coba? Kesehatan, benar? Tadi malam Ibu Nani sempat singgung, kita mungkin punya segalanya, tapi kalau tiba-tiba gak bisa menikmati, ya tiba-tiba istilahnya sakit, semuanya habis haus karena pengobatan dan segala macam. Aset yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah kesehatan. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena mau gak mau kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ada jasmani, ada juga tentang rohani. Tadi malam sudah diingatkan bahwa secara jasmani apa yang harus kita lakukan untuk hari-hari ke depan? Banyak minum air putih, ya, bukan kopi, bukan teh manis, ya, bukan yang berwarna, tetapi kita diingatkan untuk banyak minum air putih. Lalu secara rohani dibagikan tentang apa? Untuk kita mendekatkan diri dan hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, hari ini tentang sehat rohani. Ini adalah hal yang perlu kita jaga selain tubuh kita, ya kan? Secara spirit, secara spiritual, secara rohani, ini perlu kita jaga. Saya sempat share ini juga di untuk pelayanan Selasa. Saya bilang bahwa seorang pelayan, dua hal sehat secara jasmani dan rohani. Secara jasmani kalian bisa berlatih, dengerin musik, belajar kuncinya, belajar tarian, belajar gerakan. Itu persiapan kesehatan secara jasmani untuk melayani Tuhan. Dan secara rohani, apa yang harus dipersiapkan? Yaitu perhatikan rohani, pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita hebat secara jasmani tapi kita loyo secara rohani, itu akan jadi sia-sia, saudara. Dan hari ini, saudara, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus aware, mulai dari hari ini, kesehatan rohani kita harus kita perhatikan. Kita buka dari Kisah Rasul pasal yang ke-20, saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat 28 sampai 31. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini adalah kisah dari seorang Paulus
Paulus yang memberikan pesan kepada hamba-hamba Tuhan di Efesus sebelum dia meninggalkan mereka. Paulus memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan peninggalan warisan yang harus dilakukan oleh kepada hamba-hamba Tuhan di Efesus hari itu. Dikatakan bahwa berjaga-jagalah, jagalah seluruh kawanan, ya kan? Jagalah seluruh apa yang sudah dibentuk di dalam Tuhan. Karena akan muncul mungkin nabi-nabi palsu, akan muncul ajaran-ajaran palsu yang akan memecah belah dan segala macam. Hal ini berbicara tentang spiritual, rohani kita, saudara. Kalau kita mungkin tidak percaya pada firman Tuhan, kalau mungkin kita enggak sepakat dengan Tuhan, kan dikatakan tadi malam kita hidup berdasarkan firman yang Tuhan sampaikan dalam kita. Kalau dari hal ini kita enggak mau percaya, kalau dari hal ini kita enggak mau menerima, saudara, maka apa kabarnya kesehatan rohani kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Sehari-hari kita punya permasalahan, kita punya proses kehidupan yang kita harus jalani, saudara. Dan yang menentukan adalah bagaimana kedewasaan, baik jasmani dan rohani kita. Itu yang menentukan, saudara. Makanya hari ini kenapa kita perlu memperhatikan kesehatan rohani kita, karena ini adalah hal yang penting, saudara. Untuk kita bisa menjalani kehidupan hari demi hari sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Kita nggak pernah tahu apa yang disampaikan tadi malam tentang akan ada panas yang luar biasa. Rata-rata kalau orang kepanasan tuh gampang emosi, saudara. Benar? Kalau orang kepanasan tuh gampang emosi, termasuk saya, saudara ya. Ini udah keringetan. Kalau panas itu gampang emosi. Dan kalau kita nggak menjaga spiritual rohani kita, kedewasaan rohani kita, kesehatan rohani kita, nanti hari demi hari itu yang ada adalah marah, saudara. Dan itu yang akan mengikis setiap apa yang sudah kita bangun bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa nanti akan ada A, B, C, D, E. Tetapi hari ini kita sudah diingatkan. Kita sudah dikasih tahu, udah diwanti-wanti, udah disuruh prepare. Just do it, maka lakukan itu. Tapi kalau kita hari ini nggak mau melakukan, kita nggak perhatian dengan kesehatan rohani kita cuek dengan kesehatan rohani kita, maka jangan salahkan Tuhan kalau nanti semuanya itu datang, kita nggak menjadi damai sejahtera dalam hidup setiap kita. Sudah diperingati, sudah diwanti-wanti, maka hari ini cek kesehatan rohani kita. Kita kalau sakit berobat ke dokter, benar? Bahkan ada yang sampai yang keluar negeri berobat, medical check up dan segala macam, dilihat semuanya, hasil tesnya gimana dan segala macam. Itu yang bisa dilakukan oleh tubuh kita. Tapi isi di sini, saudara, rohani kita, hati kita, kita cuma bisa datang ke Tuhan, bukan ke orang lain. Ada hamba Tuhan yang mungkin bisa membantu meringankan, tetapi yang bisa menghapuskan, memulihkan, yaitu Tuhan dalam hidup kita, saudara. Bagaimana sih kita bisa menjadi sehat secara rohani? Bagaimana caranya kita bisa membangun kesehatan rohani dalam hidup kita? Kalau jasmani mungkin dengan olahraga, jaga makan, jangan makan B2, jangan makan yang berlemak-lemak, jangan makan mie dan segala macam, banyakin olahraga, segala macam, itu yang dipersiapkan secara jasmani supaya tubuh kita sehat. Tapi secara rohani, hari ini ada dua hal yang mau saya bagikan bagi kita semua. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengecek dan membangun kesehatan rohani kita. Yang pertama kita buka dari 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7b ya. Dan ayat yang ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihlah latihan badani terbatas gunanya.
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya ulang sekali lagi, latihlah diri kita beribadah secara rohani bersama dengan Tuhan. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesehatan rohani, ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hari ini sampai nanti kehidupan yang akan datang, sampai nanti kita diangkat di awan-awan. Jadi yang pertama saudara, kita perlu yang namanya setia bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang datang dan pergi, ya, termasuk saya di youth. Banyak anak-anak muda yang datang dan pergi, ya kan. Banyak anak-anak baru, ya kan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi tiba-tiba ngilang. Nanti datang lagi, nanti hilang lagi, datang lagi. Bahkan ada yang hilang, gak datang-datang, tapi Tuhan kirim yang baru, yang kecil-kecil, ya kan. Hidup itu kadang datang dan pergi, saudara. Banyak mungkin anak-anak Tuhan yang datang dan pergi merasakan lebih enak di mana sih ibadahnya, lebih cocok di mana sih ibadahnya, atau lebih sebentar mana ibadahnya, ya kan. Minggu depan kita ibadahnya bakal lama saudara ya, dari jam 4, ya kan. Tapi jangan khawatir, kita akan terima berkat yang besar, amin. Banyak orang mungkin merasa, ibadah itu cukup dengan sejam atau 30 menit, is enough. Tapi saya mau katakan bahwa ibadah itu bukan soal berapa menit, berapa jam, di mana dan kapan. Tetapi ibadah itu adalah ketika kita, pribadi kita punya persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang berjumpa dengan Tuhan ketika mereka saat teduh di kamar pribadi masing-masing. Ada juga yang bertemu ketika mereka beribadah di gereja. Tapi satu hal dari itu adalah jangan kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Saya pernah menjumpai ada anak muda yang kecewa, ceritanya dia kecewa dengan kehidupannya. Dia di rumah tidak menjadi anak yang diperhatikan sama orang tuanya dan baru putus sama pacarnya, saudara ya. Ini kalau anak muda pasti hubungannya soal putus nyambung. Ya. Dia putus sama pacarnya yang dia udah pacaran hampir 3 tahun dan putus tiba-tiba. Saya tanya kenapa putus? Pacar saya selingkuh kok. Wow. Ada yang salah berarti di sini kan. Lalu dia bilang, percumalah kok saya istilahnya pelayanan dan segala macam, saya udah didoain dan segala macam, tapi tetap gagal, tapi tetap gak berhasil dalam hubungan pribadi dia dengan pacarnya saat itu. Akhirnya dia memilih untuk meninggalkan apa yang sudah dia bangun selama ini karena kecewa. Sebenarnya perkaranya simple ya, soal putus sama pacarnya. Tapi dari yang simple itu kalau kita nggak sehat secara rohani, bisa mengakibatkan keputusan yang fatal dalam kehidupan kita dan dia meninggalkan. Saya selalu mengencourage, saya selalu mengingatkan. Saya doakan, tapi dia masih memilih jalannya sendiri. Kita kalau nggak sehat secara rohani, ketika ada kegagalan datang, kekecewaan datang, kita mungkin bisa memutuskan hal yang fatal dalam hidup kita. Dikatakan tadi malam bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita, benar? Mau kita istilahnya lagi menjauh sekalipun, Tuhan tetap nunggu dengan tangan yang terbuka. Tuhan nunggu kapan kita pulang, kapan kita balik seperti anak bungsu yang pulang kepada ayahnya. Anak bungsu saja pulang dibikinin pesta. Bagaimana kita yang pulang kepada Yesus balik ke jalan yang benar.
surga bersorak mungkin buat setiap kita, amin. Nah, ketika kita tidak bisa menjaga persekutuan dengan Tuhan, rohani kita lagi nggak sehat, maka bisa berakibat fatal. Satu hal saudara, tetap setia dalam bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun, apapun gerejanya, saya percaya setiap gereja mengajarkan hal yang baik buat jemaatnya. Poin yang pertama, setia bersekutu dengan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8, ini ayat favorit saya saudara. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Cukup sampai sini. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Ini ayat favorit dalam hidup saya. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada kita. Sama seperti yang tadi malam khotbah menyatu dengan Tuhan. Kita juga nyanyi, kau di dalamku dan ku di dalammu. Tuhan cuma pengen kita mendekat, maka Tuhan akan dekat sama kita. Seperti orang yang mungkin lagi kesengsem, lagi suka dengan lawan jenis, ya kan? Berusaha PDKT, pendekatan. Gak mungkin dong kalau dia punya perasaan, tapi dia gak deketin, itu gak mungkin. Dia berusaha mendekati, mengenal, berusaha tahu dia suka makan apa, warna kesukaannya apa, bla 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 bla. Dilakukan dengan sungguh-sungguh karena dia mau mendekat kepadanya. Tuhan pun sama, saudara. Tuhan pengen kita ngelakuin lebih dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan mendekat kepada kita. Dengan kata lain, yang kedua, bangun hubungan dengan Tuhan. Erat dengan Tuhan. Jangan kita hari-hari ini jadi menjauh, tapi terus mendekat, mendekat, dan mendekat. Saya pernah ngalamin situasi di mana agak hilang percaya saya sama Tuhan, saudara. Karena begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, banyak masalah dan segala macam. Akhirnya saya sedikit menjauh dari Tuhan. Apa yang tadi mungkin saya katakan saya mengalami dalam hidup saya, saudara. Ketika saya menjauh, ketika saya istilahnya meninggalkan, sedikit meninggalkan. Bukannya itu hidup menjadi lebih gampang, enggak. Tapi malah jadi lebih susah dalam hidup saya. Sampai suatu saat nemu ayat ini. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Dan saya memutuskan untuk balik dekat sama Tuhan. Dan Tuhan satu demi satu mulai memperbaiki dalam kehidupan saya. Sehat secara rohani, ini yang harus kita jaga hari-hari ini, saudara. Jasmani mas saya percaya setiap kita sudah tahu bahwa apa yang baik buat tubuh kita, yang tidak baik buat tubuh kita, kita sama-sama tahu. Saya kadang diomongin orang, yaitu kadang dibully orang, gemuk dan segala macam. Jangan makan baik, ya kan, kalau udah malam jangan makan aja, ya kan. Jangan minum yang manis-manis, jangan makan yang lemak-lemak, jangan makan mie. Ya, saya sering mendengar omongan itu dalam hidup saya, saudara. Ya, karena badan saya yang terlalu sehat, ya kan. Banyak orang, ya saya tahu mereka sayang sama saya. Itu baik buat saya. Tapi kadang, kadang ngedengernya tuh kayak pedes gitu kan. Tapi ya udah, saya terima. Saya nggak menolak, saya nggak marah. Karena saya tahu itu emang harus dilakukan dalam hidup saya. Dan butuh effort, saudara, untuk istilahnya diet dan segala itu butuh effort, ya kan. Pernah turun banyak tapi naik lagi banyak, itu gagal saya. Tapi kadang kita merasa aduh banyak sekali suara-suara di hidup kita. Banyak sekali orang-orang yang berkomentar, aduh apa sih komentar mulu, ya kan. Kan yang hidup tuh saya, yang jalanin tuh saya, yang tahu tuh saya, yang makan tuh saya, ya kan. Ngapain sih komentar gitu kan. Saya tahu mana yang terbaik buat tubuh saya tahu.
Kadang ketika mungkin kita merespon seperti itu saudara, kita sedang tidak sehat dalam hidup kita. Tubuh perlu dijaga, benar, aset paling berharga adalah kesehatan. Dan saya terus mau belajar untuk mengecilkan badan saya saudara ya, biar sehat. Tapi yang lain, sehat secara rohani, itu yang harus kita jaga. Ayat terakhir, 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peganglah sesuatu yang telah kita dengar dari firman Tuhan, dari apa yang hamba Tuhan sampaikan dalam hidup kita, dan contohlah ajaran-ajaran yang baik, yang sehat, dan lakukanlah dalam iman, dalam kehidupan setiap kita. Dengan kata lain saudara, untuk kita terus sehat secara rohani, maka peganglah firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, contohlah yang baik bukan mencontoh yang buruk, dan lakukanlah dalam kehidupan setiap kita. Maka saya percaya kesehatan rohanimu akan terjaga bersama dengan Tuhan. Kita sakit, datang ke dokter, tetapi di dalam sini spiritual rohani kita datangnya ke Tuhan. Ya, kita nggak ada jalan lain, cuma datangnya ke Tuhan. Ya, seperti minyak dan anggur yang nggak dapat dirusakkan, tubuh dan roh pun nggak bisa dipisahkan. Tubuh, roh, spiritual rohani itu ada dalam hidup kita. Minyak dan anggur nggak bisa dirusakkan. Begitu pula tubuh dan roh kita nggak bisa dipisahkan. Maka hari-hari ini saudara, mari cek kesehatan rohani kita masing-masing. Apakah kita sudah menjaganya? Kita sudah mengatur sedemikian rupa supaya kita sehat secara rohani? Atau mungkin hari ini lagi sakit rohaninya? Maka satu dokter, yaitu datang ke Tuhan dalam hidup setiap kita. Tuhan berkati kita semua. Saudara bicara tentang sehat ya, semua orang kepengen sehat, gak pengen sakit, ya kan? Nah, tapi di dalam kita melakukan yang dinamakan kesehatan, itu perlu bagian kita ya. Secara jasmani kalau mau sehat, ya tadi Bob sudah bilang, ya jangan makan ini, jangan makan itu. Terus gimana? Hidup cuma sekali kok di dalam dunia, kok makan ini, makan itu gak boleh. Boleh ya, boleh. Tapi belajar untuk ada roh penguasaan diri ya. Kalau saudara senang akan suatu makanan yang kita tahu itu kurang bagus, contoh saja, contoh. Saya tuh ngucap syukur untuk cucu saya ya. Kean tuh orangnya seneng sekali sama makanan manis. Apapun juga kalau manis dia pasti suka. Nah, terus dia mulai sekarang suka makan macam-macam. Tadi malam kita pulang dari persekutuan kan kita makan di rumah ya, habis makan. Saya tuh masih pengen nyemil gitu. Saya bilang ini udah malam, udah jam 9, setengah 9 lah kurang lebih. Setengah 9 lebih, hampir jam 9. Sudah makan nasi, masih pengen nyemil sayanya. Jadi saya cari korek-korek ada apa ya yang bisa dimakan. Ada kacang saudara, jadi saya suka kacang. Jadi akhirnya kita makan kacang. Nah, Kean ikut-ikutan makan. Terus mamanya bilang, Kean kamu tuh sudah makan, kata mamanya ya. Terus kamu tadi sudah makan manis-manis juga. Cukup ya, satu aja makan kacangnya. Nurut dia makan satu. Ya. Saya masih pengen makan kacang, jadi kacangnya tak buka lagi tuh. Ya. Begitu tak buka, dia kepengen makan gitu, kayak ngambil. Oma boleh katanya. Terus kayak si Sophie ngomong, Kean stop ya, ini sudah malam, nanti kamu gendut, kata mamahnya. Kamu gak pengen gendut kan? Iya,
lepasin lagi. Nah saudara, saya itu melihat, aduh Tuhan, ini anak bisa ada roh penguasaan diri. Saya wis tua begini kadang-kadang kurang bisa penguasaan diri. Kalau makan kacang, saya bilang, ini kurang baik kacang ini. Saya ngomong sendiri, ini kurang baik. Apalagi sudah malam, tutup, singkirkan. Jangan dilihat lagi. Supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Ya. Sehat itu perlu penguasaan diri. Ya. Sehat rohani perlu penguasaan diri. Ya. Aduh udah rada ngantuk, tapi belum baca firman. Nah, harus ada roh penguasaan diri. Ya. Makanya jangan suka kalau mulai malam-malam ini lihat Instagram. Nah, begitu kamu lihat Instagram, itu terus pengennya lihat ada apa lagi ya, ada apa lagi ya, ada apa lagi gitu. Tapi belajarlah untuk ada roh penguasaan diri. Begitu mau kita sudah malam, langsung kita buka, kalau mau buka HP, langsunglah baca Alkitab. Nah, ini roh penguasaan diri supaya badan kamu sehat, supaya rohani kita sehat. Ya. Apa yang sudah disampaikan sama Bom sudah jelas, belajar untuk sehat rohani dan jasmani. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau beri kesempatan untuk kami menyembah Engkau selama 1 jam. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan untuk apa yang bakal terjadi. Oleh karena ini kami saat ini menyatukan hati kami. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau menjadi pendoa syafaat buat bangsa dan negara kami. Kami mau menjadi pendoa syafaat buat negara-negara yang lain. Buat dunia ini yang bakal mengalami sesuatu hal. Gelombang panas yang sangat luar biasa. Tapi satu perkara kami tahu. Di luar, di atas dari semua yang bakal terjadi. Kami tahu kami punya Tuhan yang melebihi dari segala-galanya. Apapun juga yang direncanakan manusia, apapun juga yang direncanakan iblis untuk menghancurkan akan manusia. Tapi satu perkara kami tahu, kendali ada di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan mengatur cuaca, Engkaulah yang mengatur segala-galanya. Sekalipun kami tahu bahwa dunia ada di bawah kekuasaan kuasa-kuasa yang lain. Tetapi satu perkara kami tahu, di atas daripada semuanya, otoritas ilahi masih tetap lebih dari semua dan semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang akan mengatur keadaan cuaca yang ada di dalam negara ini dan dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Engkau tahu menjelang pemilu ini Tuhan, banyak perkara yang terjadi. Kami hanya minta anugerah-Mu turun. Engkau yang akan terus beracara di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua stafnya untuk dapat mengatur keadaan bangsa dan negara ini pas seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-berkat yang sudah Kau siapkan untuk kami akan terima dengan utuh. Siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk masuk di dalam rencana-Mu minggu depan. Engkau membuat sesuatu tema all out. Kami benar-benar mau Tuhan. All out untuk-Mu Tuhan. Supaya kami dapat menyatu dengan Engkau.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Siapkan hati kami hari-hari ini untuk melakukan bagian kami. Bapa yang di surga, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh yang daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Daya tahan tubuh yang berasal dari Tuhan, berasal dari ilahi yang tidak diberikan oleh dunia. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, memasuki tubuh jasmani kami, bersenyawa dengan seluruh kehidupan kami, sel-sel dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami mendapatkan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, daya tahan tubuh yang dari Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, siapkan hati, jiwa dan pikiran kami saat ini ya Tuhan. Kalau saat ini kami mau masuk di dalam pengurapan, Bapak, kami mau pengurapan Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik biarlah dipatahkan dan dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Berkati tangan kami dan kaki kami. Biar kami berjalan dalam jalan yang berasal daripada-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau berjalan bersama-Mu. Kami akan mengakhiri hari ini juga bersama dengan Engkau. Anugerah-Mu besar buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.